Masih kuliner dari Pulau Sumatera dan masih berbahan dasar daging. Tapi kali ini bergeser ke paling ujung barat Pulau Sumatera, Aceh. Negeri yang dikenal sebagai Serambi Mekah ini memang selalu menyimpan cerita menarik dari budaya maupun kulinernya. Ada kuliner legend sejak zaman penjajahan Belanda dan hingga saat ini masih bertahan. Namun hadirnya hanya di bulan istimewa, Ramadan saja. Namanya Sibalu. Dan menariknya, olahan daging kering ini bisa dibawa mudik karena mirip seperti kerupuk. Untuk mengobati rasa penasaran, saya mengunjungi kerabat di Bekasi, namanya Bang Ade, untuk belajar cara buat Sibalu. Assalamualaikum. Salam. Woi Bang. Ketemu jauh nih. Wah, berkunjungnya jauh-jauh hari ya? Iya. Bang, ini apa nanti kita masak apa? Sibalu. Sibalu Sibalu, bahasa Aceh ya. Sahur boleh. Sahur mantap ya? Kok puasa juga boleh ya? Puasa juga boleh. Iya. Membuat Sibalu, siapkan daging khas dalam dan bumbu seperti bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar, dan cabai bubuk serta garam. Selanjutnya, daging diiris tipis-tipis. Wajib memakai pisau tajam agar hasilnya maksimal. Haluskan bumbu tadi. Sebelum bumbu masuk, daging dilumuri garam terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan bumbu dan aduk hingga rata. Bang, ini diapain lagi Bang? Ini kita pendam dulu 2-3 jam. Guys, ini dipendam dulu marinasi ya nyebutnya? Iya. Marinasi dulu 2-3 jam biar resep. Ini resep. Baru nanti kita jemur ya? Baru jemur, kita tusuk, kita jemur. Tusuk dan jemur ya? Langkah berikutnya, daging yang telah dimarinasi tadi ditusuk menggunakan tusuk sate dan panggangan bambu sebelum akhirnya dijemur sampai kering. Jemur dulu Bang ya. Nih guys, udah jadi nih, bumbunya udah lengkap. Jadi ini yang tipe klasiknya, ini tipe modern. Iya. Oke guys, ini sudah jadi. Jadi ini lebih kurang 3 hari, kalau mataharinya bagus 3 hari udah bisa. Udah jadi ya Bang. Ini mirip-mirip dendeng Bang ya? Iya. Dendeng jemur juga ada kan? Dendeng juga dijemur. Jadi gini Bang, ceritain ini kan balu ini kalau mau cari-cari di Google apa ini nggak ada. Nah sebenarnya Abang dari kapan ini punya resep ini dan siapa saja yang buat ini dulu Bang? Kalau di keluarga Abang? Kalau resep ini udah resep turun-temurun ya. Ini dari nenek-nenek kita dulu, mungkin nenek dari nenek saya juga udah ada nih balu. Jadi balu ini biasa kita di bulan Ramadan itu, sebelum Ramadan itu kita sudah menjemur ini. Jadi jemur ada yang cuma pakai garam, ada juga dibumbuin tergantung selera sih. Jadi ini kita jemur 3 hari, itu kita bisa goreng untuk makan sahur. Terus untuk kita, ini perjalanan nih, kayak saya ini kan pulang kampung. Nah itu di perjalanan kita sahur nanti bawa ini, tapi setelah digoreng ya. Wah, masukin toples, nanti mau makan sahur, kan di jalan itu kan makanan nggak tentu kita. Tapi kalau ini kan selera terus, kita makan daging, kita punya daerah sendiri gitu. Jadi penggunaan dagingnya sendiri memang daging sapi yang pas Bang? Atau ada mungkin bisa daging kambing kah? Daging sapi ya, kalau saya pilihnya yang khas dalam itu kan lebih empuk dan lebih cepat. Kalau kering juga digoreng juga lebih empuk dan lebih garing ya. Lebih kering ya, lebih kriuk ya? Lebih kriuk ya. Bang, ini udah ada yang di dalam, ada yang kering? Ada, kebetulan ada yang kering. Nanti kita coba goreng, ya. Kita makan-makan. Sejarah Sibalu sebenarnya telah ada sejak zaman masa perang Aceh melawan Belanda pada tahun 1873 sampai 1942. Perang gerilya dari hutan ke hutan memerlukan logistik yang bisa tahan lebih lama. Pada masa perang ini, Sibalu dan Sireboh serta ikan kayu yang dikenal sebagai kemamah menjadi logistik yang paling efektif. Selain awet lebih lama, juga mengenyangkan pejuang Aceh di masa itu. Perang melawan Belanda dan Jepang berlangsung hingga kemerdekaan Indonesia. Kuliner tradisional Aceh Sibalu menjadi saksi sejarah bertahan hingga hari ini.
balu yang telah kering dipotong-potong sesuai dengan keinginan, biar gampang juga saat dimasukkan ke dalam toples. Oke, habis ini kita goreng ya Bang ya? Ini si balu ini sebenarnya memperpanjang umur daging, ya Bang ya? Karena ini cuma pakai garam, tapi kita tadi memang ada yang pakai bumbu sesuai selera Bang ya. Selanjutnya panaskan minyak, goreng sampai kriuk. Jadi kalau misalnya si balu tadi yang tadi ya dibumbuin, digoreng, itu dijemur terus digoreng, tetap sumber proteinnya tetap ada di situ. Jadi boleh-boleh saja, silakan saja. Cuman memang karena ada proses penggorengan, ada tambahan minyak, mungkin asupan lemak jenuhnya itu akan makin meningkat. Jadi saran saya mungkin konsumsinya nggak usah berlebihan. Memang mungkin makanan yang digoreng itu lebih awet kali ya, karena lebih bertahan lama. Tapi jangan berlebihan karena ada tambahan lemak di situ. Jadi boleh-boleh saja, tapi memang kalau mau dibawa untuk jangka panjang, perhatikan kebersihan. Food lover, ada tip dari dokter agar mudik tetap sehat dan stamina terjaga dan bisa berkumpul bersama keluarga di hari Nan Fitri nanti. Tolong makanan yang dikonsumsi atau yang dibawa bergizi lengkap dan seimbang, jadi tetap ada asupan proteinnya, ada sayurnya, ada buahnya, sehingga kecukupan gizi kita bisa terpenuhi dengan baik. Semoga menu-menu yang hadir di Cerita Rasa kali ini bisa menginspirasi dan jadi logistik buat mudik. Selamat menyambut Idul Fitri, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dan berkumpul bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.